Dan pemirsa, di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. Pelemahan agak sedikit terpangkas, di mana pelemahan terjadi di 0,26%. Namun di penutupan indeks harga saham gabungan belum mampu kembali di atas level 7.000. Penutupan di 6.971,027, melemah di 0,26%. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Marsius selaku Technical Analyst Phillip Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Joshua, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, kabarnya baik, Pak. Tentunya. Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini secara teknikal, fluktuasi dari indeks harga saham gabungan cukup tinggi, Pak. Dan lagi-lagi belum mampu bertahan di atas level 7.000-an. Analisis Anda? Kalau dilihat memang sekarang lagi mungkin tekanannya karena dari luar juga faktor geopolitiknya juga besar. Terus kemudian kita juga lihat net foreign sale kita di sesi 1 juga agak besar. Cuman ini ditahan sama beberapa saham emiten yang kita tahu dari grup PPI itu, makanya cukup volatil dari pergerakan ISG ya di tengah penurunan ini. Kemudian kalau dilihat, kalau ISG sepertinya masih akan tertahan sih di support 6917, itu support penting. Kalau masih tahan paling dia ranging di 6917 sampai 7300. Baik, Pak Joshua, bagaimana Anda melihat dari sisi eksternal? Ini ancaman Trump, batas waktu bagi Iran. Kalau ini dilanggar oleh Iran, mereka akan menyerang secara habis-habisan katanya. Apakah Anda melihat sinyal di sini akan terjadi penundaan kembali, sehingga kondisi ini menambah ketidakpastian global terus mengalami peningkatan? Saya rasa kalau dilihat ini dari kedua belah pihak itu cenderung satunya bilang nggak akan terjadi ceasefire, satunya lagi bilang kita sedang mengusahakan. Jadi kita nggak tahu di ke depan bakal benar-benar berhenti nggak nih daripada konflik ini. Kemungkinan sih ya bisa jadi ada penundaan lagi karena ini masih self claim dari satu pihak kan. Pihak yang satunya lagi belum bilang benar-benar mau ceasefire, yang mau buka satu konflik lagi belum kok. Baik, terkait dengan perkembangan ini, kemudian dari domestik juga nilai tukar rupiah masih melanjutkan pelemahan, batas dari level terendah sepanjang sejarah. Kali ini juga masih berhasil ditembus. Jangka pendek dan menengah. Nah, ini yang perlu diwaspadai itu yang tadi saya sempat sampaikan di level 6917. Nah, di level itu kalau kedepannya net foreign sale juga deras, terus sampai nembus level itu agak bahaya, bisa lanjut ke 6.350, 6.600 itu yang bisa diwaspadai. Terus kalau ini ternyata nanti kedepannya umpama benar-benar ada deal, yaitu mungkin jadi salah satu yang bisa menahan daripada support ini nggak ditembus. Baik. Dan akan bertahan di atas 6917. Kalau tidak ada deal? Nah, kalau dia ada deal, ini kalau support 67 ditembus ya ada worst case mungkin bisa ke 6750 atau 6600. Baik, Pak Joshua, hari ini tampaknya tarik-menarik dari saham-saham big cap terpampang nyata begitu, tergambar juga dari sisi teknikal pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Saham pemberat datang dari Telkom, Astra, kemudian juga beberapa saham perbankan big cap, kemudian juga saham-saham dari grup Bakri yang kemarin menguat, hari ini berbalik melemah. Yang cukup menarik adalah saham-saham konglomerasi Prayogo Pangestu hari ini juga berbalik menguat. Ada brand di sana, kemudian juga diikuti oleh penguatan signifikan beberapa saham lainnya di grup yang sama. Kita akan coba fokus kepada brand dan DSSA, Pak. Hari ini kompak mengalami penguatan cukup signifikan setelah kemarin koreksi cukup dalam. Yang cukup menarik adalah sebenarnya investor menilai seperti apa ini ketika saham masuk ke dalam daftar terkonsentrasi tinggi, tentu berdampak negatif, Pak. Tercermin ini dari sisi teknikalnya, namun asing justru melakukan aksi beli. Bagaimana Anda melihat pola dari asing justru membeli saham yang dinilai terdampak sentimen negatif ketika harganya jatuh dalam?
Mungkin kalau ini dilihat dari segi kalau memang kalau masuk HSC itu tadi Bapak sempat sampaikan juga di bursa tadi berita yang sampaikan emang dampaknya cenderung biasa negatif, yaitu bisa jadi ada outflow karena kan kalau masuk HSC itu bisa nggak masuk dari MSCI atau dikeluarkan dari MSCI. Cuman mungkin kalau ke depannya dia bisa memperbaiki untuk nggak masuk lagi dari HSC, mungkin itu yang dilihat kalau ke depan dari itu dia ada kemungkinan untuk masuk lagi ke daftar MSCI ataupun FTSE yang menjadi salah satu kriterianya di sana. Baik, apakah itu yang mungkin dilihat makanya ada net foreign. Ya, apakah Anda melihat asing tidak mesti atau tidak selalu ikut MSCI begitu, tapi dengan memanfaatkan posisi teknikal, mereka memanfaatkan momentum tersebut? Itu bisa jadi ada, karena kan ada yang aktif fund, ada yang pasif fund. Kalau yang pasif fund kan jelas ikutin MSCI, kalau yang aktif fund itu jelas berbeda pertimbangannya, banyak ada yang pakai algoritma, ada yang pakai juga mungkin dari sisi fundamental, itu bisa jadi salah satu faktornya Pak. Baik, langsung saja kita ke brand Pak, analisis teknikalnya. Hari ini rebound 6% di 4650, apakah sudah menutupi koreksi dalam yang terjadi dalam beberapa hari terakhir? Kalau dilihat belum menutupi, tapi kalau kita lihat dari sisi teknikalnya memang ada kemungkinan untuk nutup gap di 4.800 selama dia masih tahan sih di support pas 140. Kalau kita lihat ya ini rebound teknikal daripada udah turun dalam, biasa gitu ada rebound sebentar sebelum mungkin khawatirnya lanjut trennya yang masih bearish. Baik, rekomendasi Anda di 4650 penutupan hari ini? Masih ada ruang untuk ke 4.800 gap kalau ke depannya mungkin bisa ada koreksi sebentar atau on weakness ke 4.400-an itu mungkin agak oke. Masih ada ruang ke 4.800, itu mungkin bisa dilihat ya Pak. Baik, lebih ke arah trading jangka pendek saja Pak? Ya, lebih ke arah trading jangka pendek itu sekarang. Baik, dari brand kita beralih ke DSSA Pak. Hari ini juga rebound. Tapi penguatannya terbatas di 3,84%, 66.250 intraday tadi sempat ke 68.000 ini. Mungkin juga di tengah kenaikan signifikan, profit taking kembali terjadi untuk DSSA. Analisis Anda dan rekomendasinya? Nah, kalau DSSA ini paling juga momentum jangka pendek itu ada sempat area yang bikin dituju kembali 69.000 sampai 70.375, ada gap juga, dia bentuk valid swing low sama ada bentuk MACD bullish crossover, makanya kita lihat ada potensi kenaikan jangka pendek ya Pak. Support dan resisten dan rekomendasinya? Supportnya 8525 agak jauh memang, kalau bicara resisten 69.000 sampai 70.375. Baik, berapa supportnya tadi Pak? 58.525. Baik. Kenapa range pergerakan untuk DSSA cukup lebar ke 58 Pak? Apa pertimbangannya itu? Itu emang area support kuatnya. Sebenarnya support ada dua, ada yang di atasnya sedikit, cuman kalau kita lihat itu yang support yang menahan dan mampu memantulkan lebih panjang dibandingkan support yang satunya lagi, apa gitu. Baik, analisis dan rekomendasi dari brand atau DSA hari ini rebound setelah mengalami tekanan dan menjadi pemberat, dan hari ini mencoba mengimbangi pelemahan dari indeks harga saham gabungan sehingga bergerak fluktuatif. Kita bergeser ke perbankan, Pak Joshua. Ini BMRI hari ini koreksi cukup dalam, bahkan BBNI sudah di atas 3%, BBCA justru bergerak flat hari ini di 6.500. Bagaimana Anda melihat tekanan yang terjadi terhadap saham-saham perbankan big cap ini? Tadi juga saya sudah coba lihat Pak, ini secara year to date atau dalam 1 tahun terakhir support mereka sudah kembali ke setahun atau 2 tahun yang lalu ini, terutama untuk BBNI Pak, tekanannya semakin dalam ini di 3510. Dan kalau dilihat memang kita udah lihat ini support pentingnya udah ditembus, itu yang jadi problema ya. Beberapa perbankan masuk juga saham biasanya juga support pentingnya udah sempat ditembus. Jadi kalau dilihat dari segi BNI itu mungkin kita bisa tunggu dia ke level dekat-dekat 3880 yang ada potensi pemantulan, atau ke depannya lewat 3840 kalau bisa lewat mungkin baru menarik ya. Sekarang masih wait and see atau tapi kalau kalau kita sih masih wait and see dulu, karena kita lihat volume perdagangannya juga naik ketika turun yang barusan ini. Kita masih wait and see, masih tunggu dia ke area support penting. Baik, penutupan hari ini saham BBNI pemirsa melemah dalam di 3,57% di 3510. Sebelum jeda kita akan coba lihat perbankan big cap lainnya Pak, BMRI singkat saja. BMRI dia juga cuman nggak seimpulsif turun yang tadi di BNI. BMRI lemahnya lebih tipis dibandingkan tadi. Jadi kalau yang ke area support
4.600 selama dia masih ditahan di sekitar 5.000 karena sempat false break out, terus kemudian balik lagi ke area trend bearish-nya. Baik, penutupan hari ini di 4510 melemah di 2,17% dan secara year to date ini BMRI sudah melemah di 11,57%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita hold dulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. Pelemahan agak sedikit terpangkas, di mana pelemahan terjadi di 0,26%. Namun di penutupan indeks harga saham gabungan belum mampu kembali di atas level 7.000. Penutupan di 6.971,027 melemah di 0,26%. Fluktuatif tinggi terjadi hari ini, dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 7.001, naik ke level 7.000-an, kemudian berbalik melemah cukup dalam ke 6.942, naik signifikan kembali ke level 7.022, namun di perdagangan sesi kedua kembali terpangkas. Namun di menit-menit terakhir, laju dari pergerakan indeks harga saham gabungan, laju pelemahannya maksud kami, sudah melemah di 0,26% dan meninggalkan level intraday terendah hari ini di 6.942. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Ya, di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan, MNC 36 ditutup melemah di 1,38%.